Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Mohon maaf baru bisa live lagi hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan ridhonya sehingga kita masih dipertemukan, masih diberi waktu, masih diberi umur panjang dan bisa beraktivitas dimanapun Anda berada. Hari ini Ibu akan bercerita tentang sholat dan nabi-nabi siapa yang pertama melaksanakan sholat itu. Ada yang sudah pernah membacanya? Pernahkah Anda membaca siapa yang pertama kali melakukan sholat yang kita lakukan saat ini? Sholat bagi kita umat muslim ya tentunya ada di dalam rukun Islam kita. Sholat ada di yang kedua setelah kita mengucapkan kalimat syahadat. Sholat ini mutlak kita lakukan, tidak seperti rukun-rukun yang seperti puasa, zakat dan ibadah haji. Itu semua bisa digantikan dan bisa bisa tidak dilakukan karena ada persyaratan-persyaratan tertentu yang bisa mengakibatkan seseorang tidak melakukannya atau bisa menggantinya. Sedangkan sholat itu harus kita lakukan, tidak bisa sama sekali karena itu adalah mutlak. Namun yang Ibu akan cerita hari ini adalah siapa yang pertama kali melakukan sholat itu. Ada yang tahu? Dan kenapa sampai terakhir kok Nabi Muhammad yang ini yang sebagai nabi terakhir itulah yang merumuskan salat itu yang dulunya diminta sama Allah ya pada saat diundang ke Sidratul Muntaha dan akhirnya sholat itu menjadi hanya 5 waktu. Padahal sebenarnya saat sholat itu dulu sudah pernah dilakukan oleh para nabi-nabi kita. Tahu sholat apa yang pertama yang dilakukan? Tentunya adalah sholat subuh. Siapa yang pertama? Nabi apa yang pertama melakukan sholat subuh? Ada yang tahu? Salat subuh pertama dilakukan oleh Nabi Adam. Ya. Salat subuh pertama kali dilakukan oleh Nabi Adam. Kenapa dia melakukan salat itu? Dia melakukannya karena pertama, dia rasa takut pada saat turun ke dunia, dia diliputi oleh kegelapan. Karena rasa takutnya itu sehingga kemudian setelah fajar menyingsing terbitlah terang. Akhirnya bentuk rasa syukur Nabi Adam itu dia melakukan yang namanya sholat subuh karena dia lakukan pada saat fajar menjelang. Ya, salat itu salat rakaat pertama tentunya adalah rasa syukur beliau ya dari kegelapan kemudian masuk kepada yang terang ya dari sholat. Akhirnya dia lakukan 2 rakaat. Kemudian salat berikutnya setelah salat subuh tentunya adalah salat duhur. Siapa yang melakukan salat duhur itu? Nabi siapa yang pertama melakukan salat duhur? Nabi yang pertama melakukan salat duhur adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Apa yang dia lakukan? Kenapa Nabi Ibrahim melakukan sampai 4 rakaat? Tentunya dia pertama adalah rasa syukurnya pada saat Nabi Ismail ya turunnya untuk disembelih kemudian Allah menggantinya dengan seekor domba sehingga bentuk kesyukuran beliau dia melakukan yang namanya sholat salat yang dengan 4 rakaat. Yang pertama rasa syukur beliau ya kemudian rakaat kedua sebagai bentuk rasa anaknya rasa kecintaannya bahwa anaknya tidak jadi disembelih. Rakaat yang ketiga itu rasa syukur lagi dilimpahkan kepada Allah bahwa
dia terbebas ya dan mendapatkan anaknya kembali. Dan yang rakaat keempat itu dia merasa senang bahkan dia mendapatkan domba yang berasal dari surga. Ya, jadi sholat yang dilakukan para nabi kita yang pertama lakukan adalah bentuk rasa syukur mereka. Kemudian sholat yang ketiga adalah sholat asar. Siapa yang pertama lagi melakukan sholat asar? Tentunya adalah Nabi Yunus alaihi salam. Kenapa dia melakukan sholat itu? Ya, tentunya juga adalah kembali kepada rasa syukur beliau. Ya, pada saat apa? Terbebas dari perut ikan hiu yang begitu besar. Ya, begitu dari kegelapan ya. Dari begitu gelapnya masuk ke dalam perut hiu, kemudian menjelang ya karena pada saat dia keluar dari perut itu adalah menjelang waktu asar, sehingga pertama kali dia melakukan yang namanya sholat asar itu ya sebagai bentuk syukur beliau bahwa terbebas dari perut ikan. Nah, semua itu semua ada dijelaskan dalam Al-Quran. Kalau Anda mau mengkajinya semua, misalnya kalau Nabi Ibrahim Anda bisa temukan di Al-Quran surat Ibrahim ayat 37. Anda bisa lihat ya. Kemudian salat berikutnya, sedangkan kalau untuk salat pertama kali itu Nabi Yunus itu Anda bisa ditemukan dalam surat Yunus tentunya di ayat 87. Kemudian ada sholat maghrib. Siapa Nabi pertama yang melakukan yang namanya sholat maghrib? Adalah Nabi Isa alaihi salam. Kapan dia lakukan? Karena dia melakukannya ini tentunya menjelang ya sama pada saat maghrib itu, setelah dia keluar daripada pada saat petangnya dia terbebas dari kaumnya ya yang menghina beliau, yang menghina ibu beliau. Nah, disitulah dia terbebas dari kungkungan itu, sehingga Nabi Isa melakukan sholat sebagai bentuk syukur dan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentuk syukur itu yang dilakukan dalam bentuk sholat, dan Nabi Isa lah yang pertama kali melakukan yang namanya sholat Isa. Ini bisa kita jumpai dalam Al-Quran surat Maryam ayat 30 sampai 33. Kemudian sholat yang terakhir adalah sholat Isya. Siapa lagi yang pertama melakukan sholat Isya? Ini dilakukan oleh Nabi Musa alaihi salam. Salat ini dilakukan karena pada saat perjalanan beliau ya, Nabi Musa ini kan lagi dikejar-kejar oleh anak buahnya Fir'aun ya. Nah, dalam pengejaran itu dia tersesat dalam perjalanan menuju Madian. Nah, disitulah kemudian Allah menolong mereka, memberikan tanda berupa titik api, sehingga berdasarkan cahaya itulah dia bisa mendapatkan jalan yang akan ditempuh. Sehingga dari situlah bentuk syukur Nabi Musa alaihissalam melakukan yang namanya sholat Isya. Itu pun dilakukan sebanyak 4 rakaat. Ini bisa kita jumpai dalam surat Taha atau surat 20 ayat ke-14. Nah, demikianlah, jadi seperti itulah perjalanan sholat yang siapa yang pertama kali melakukan sholat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pada dasarnya semua nabi-nabi kita, semua nabi yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu semua itu melakukan yang namanya sholat. Semua memerintahkan pengikutnya untuk melakukan sholat. Nah, ini Ibu hanya menceritakan bagaimana siapa yang pertama kali melakukan sholat. Dan kemudian setelah itu Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir kita ya, yang kemudian mewajibkan kita, dan itu adalah mutlak bahwa kita melakukan sholat. Karena dengan Anda melakukan sholat, apapun Anda akan bebas dari segala persoalan. Bentuk terima kasih kita, bentuk rasa syukur kita ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari jam ke jam apa yang diberikan Allah ya,
syukuri apa yang telah diberikan. Nah, itulah bentuk kita bisa mengingat dengan melakukan yang namanya sholat. Itu bagi saya. Mudah-mudahan cerita saya yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua, bisa berfaedah untuk siapapun yang bisa melihat video ini, siapapun yang bisa mendengar cerita ini. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat berdakwah.